Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Brogan Khan yang mengatakan kepada semua orang. Semuanya, saya khawatir seseorang dengan sengaja mengucapkan batu-batu tak berharga itu terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan semua orang. Dan kemudian mencoba membeli batu berharga dengan harga murah. Para peserta lelang yang mendengar perkataan Brogan menimpali. Pak Sampson, kau sangat keterlaluan. Awas, kita semua telah ditipu oleh Craig. Tuan Sampson, bagaimana kau bisa melakukan itu? Tuan Draven juga ikut mencela Tuan Sampson. Tuan Sampson, aku tidak akan melupakan ini. Di sisi lain, tampak Tuan Brogan yang sangat senang berkata kepada Rowland. Tuan Allerton, terima kasih. Kau telah mengekspos rencana Craig. Aku punya beberapa hadiah tambahan untuk kau setelah pelelangan selesai. Dengan sikap santainya, Rowland menanggapi dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Brogan. Sedangkan Damien yang mendengar perkataan Tuan Brogan ikut menimpali. Brogan, itu harus menjadi beberapa hadiah yang berharga. Dengan kesal, Brogan mengatakan, jangan khawatir, aku bukan tipe orang pelit. Sementara itu, Rowland melemparkan batu yang telah dia dapatkan kepada muridnya Marvin. Orang-orang yang melihat itu, sontak sangat tidak percaya. Itu berlian darah yang bernilai jutaan. Dia hanya membiarkan orang lain menyimpannya untuknya. Il juga berpikir jika tindakan yang dilakukan oleh Rowland seperti pria sejati. Adapun Marable berpikir, jika berlian darah dibuat menjadi cincin, bukankah itu sangat indah? Setelah itu, Brogan kemudian kembali melanjutkan lelang. Baik, sekarang mari kita melihat batu nomor 6. Tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Craig selanjutnya. Damien telah berkonsultasi dengan Rowland berkali-kali dan menghasilkan banyak uang. Selanjutnya, batu nomor 7. Ucap Brogan dengan semangat. Rowland mengangkat tangan dan menawar 5 juta. Hal itu membuat para orang-orang berkata, pria muda itu menempatkan pilihan. Ayo pilih, kemungkinan besar itu adalah permata kelas atas. Terlihat Tuan Brogan yang sangat senang. Dikarenakan banyak yang menawar dengan harga tinggi, mulai dari 6 juta, 7 juta, 10 juta dan 11 juta. Tuan Sampson yang tampak kesal. Dia lalu mengangkat tangan sembari menawar dengan harga 30 juta. Namun, setelah batu itu dipotong, batu itu sama sekali tidak bernilai lebih dari 10 juta. Sehingga Craig harus kehilangan banyak uangnya. Hal itu membuat Craig sangat marah dan tidak percaya jika dia telah merugi. Sedangkan Rowland tetap bersikap santai karena menurutnya, itu bukan bagian dari Wooden Spiritual Jade. Ini bukan masalah uang. Beberapa saat kemudian, Tuan Brogan pun mengumumkan jika permainan batu sudah berakhir. Dia mengucapkan terima kasih kepada para tamu karena sudah datang. Tuan Brogan yang memang sangat senang kepada Rowland. Dia lalu mengajak Rowland untuk pergi melihat hadiah di olah harta karun. Damien yang mendengar itu, tampak terkejut dan bertanya, Brogan, Anda akan membawa Tuan Allerton ke gudang olah harta karun? Dengan yakin, Brogan mengatakan, tentu saja. Saya sudah bilang, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Allerton. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di gudang olah harta karun milik Brogan. Damien yang melihat gudang itu tampak terbelalak karena begitu banyak batu. Brogan menghampiri Rowland dan mengatakan, Tuan Allerton, untuk mengungkapkan terima kasih saya, Anda dapat memilih 3 batu di sini. Aku akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Rowland menanggapi, Tuan Brogan, itu sedikit terlalu banyak. Damien yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Brogan bertanya, Brogan, Anda benar-benar akan membiarkan Tuan Allerton memilih 3 apapun? Dia mungkin akan memilih 3 yang paling berharga. Menanggapi Damien dengan tertawa, Brogan mengatakan, tidak apa-apa denganku. Aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Dengan tersenyum tipis, Rowland bertanya kepada Brogan, Tuan Brogan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tuan Brogan yang menyadari niatnya telah diketahui mengatakan, kau memahamiku Tuan Allerton. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Dalam beberapa hari, saya memiliki janji dengan teman-teman saya. Saya ingin Anda membantu saya mengidentifikasi batu.
Karena kau begitu murah hati, aku akan membantumu, ucap Rowland menanggapi. Dengan menangkupkan tangan, Brogan mengucapkan terima kasih kepada Rowland. Setelah itu, Rowland kemudian berjalan mencari batu-batu berharga di dalam gudang tersebut. Di sisi lain, Maribel yang melihat Rowland berpikir, ada banyak batu di sini. Bisakah dia benar-benar mengambil 3 yang paling berharga? Sedangkan Brogan yang berada di sampingnya juga berpikir, faktanya, saya lebih tertarik dengan jenis batu apa yang akan dia pilih. Setelah beberapa saat memilih batu, akhirnya Rowland memilih 3 batu yang dia inginkan. Dia lalu menyuruh untuk memotong batu tersebut. Setelah dipotong, dalam hati Damien mengatakan, meskipun ada batu permata di ketiga batu itu, mereka tidak sangat berharga. Rowland membuat mereka salah kali ini. Setelah melihat batu itu, dengan tersenyum puas, Brogan mengatakan, kau benar-benar memiliki mata yang tajam, Tuan Allerton. Ada batu permata di semuanya. Damien juga ikut mengatakan, Tuan Allerton, kau begitu baik untuk melepaskan Brogan dengan mudah. Setelah selesai, Rowland kemudian menyuruh Marvin untuk mengambil permata itu lalu pergi. Saat mereka berjalan untuk meninggalkan tempat tersebut, Rowland berpapasan dengan Tuan Craig yang memang sengaja menunggunya. Dengan penuh ancaman, Tuan Craig berkata kepada Rowland, jika kau ingin pergi, beri aku berlian darah. Mendengar itu, Damien menimpali, Craig, kau ingin merampok kita secara terbuka? Saya katakan kau, ini Purton, bukan retron Anda. Brogan juga ikut menambahkan, Tuan Sampson, ini melanggar aturan. Namun Tuan Craig tidak peduli. Aku tidak ingin melanggar aturan. Tapi anak bodoh ini mengganggu Tuan Roth. Tuan Roth, Anda kurang meyakinkan, ucap Damien menanggapi. Kemudian tampak langkah kaki seseorang yang ternyata merupakan Tuan Roth. Dengan percaya diri, Tuan Roth mengatakan, di Aresta, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Tuan Roth kecuali aku? Brogan dan Damien yang mengetahui itu sontak sangat terkejut. Regan Roth? The Demon Scarer, ucap Damien. Tuan Roth kemudian berkata kepada Rowland, Boy, berikan diamond darah itu, bukan sesuatu yang bisa diambil oleh mortal. Tampak Damien yang sangat panik mendengar permintaan Tuan Roth. Sedangkan Brogan yang tidak mau mendapat masalah berkata kepada Rowland, Tuan Allerton, tolong berikan kepada mereka diamond darah. Anda tidak bisa membayangkan seberapa kuat Tuan Roth. Namun dengan santainya, Rowland bertanya, apakah Tuan Roth sangat kuat? Tuan Brogan menjelaskan, Tuan Roth memiliki toko konsultasi psikis. Dia bisa menangkap hantu, menghalau roh jahat, berkomunikasi dengan dunia lain, dan bahkan mengendalikan ghost. Sangat magical. Orang memanggilnya Demon Scarer. Setelah mendengar penjelasan Tuan Brogan, dengan santai, Rowland menanggapi, itu begitu, bagaimana dengan ini? Jika Anda ingin diamond darah, Anda bisa mengubah hidup Anda untuk itu. Tuan Roth yang mendengar perkataan Rowland, sontak sangat marah dan mengeluarkan kekuatannya. Nah, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tuan Roth kemudian mengeluarkan guci dari penyimpanannya. Dan dari guci itu, keluarlah roh iblis yang sangat menakutkan. Orang-orang yang melihat itu, sontak sangat terkejut dan panik. Dengan teriakan, Tuan Roth memerintahkan roh iblis untuk pergi dan memakan jiwa Rowland. Iblis panggilan Tuan Roth pun pergi mendekati Rowland dengan mengaum. Tuan Brogan dan Damien yang melihat hantu tersebut langsung ketakutan. Hantu, itu benar-benar hantu. Begitu juga Maribel, sungguh tidak percaya setelah melihat itu. Anne pun mencoba untuk melindungi Maribel. Melihat roh hantu itu mendekati masternya, Marvin segera maju untuk melawan. Aku akan membunuhmu. Namun dia tidak dapat menyentuh roh iblis tersebut dan hanya melewatinya begitu saja. Hal itu membuatnya terkejut dan tidak percaya. Dia pun berbalik dan memperingati Rowland. Sedangkan Rowland hanya berdiam diri menunggu kedatangan roh iblis tersebut. Sebelum roh hantu itu mendekat, Rowland mengeluarkan sebuah jurus di telunjuknya. Beraninya Anda, hanya jiwa sederhana. Jetty sangat sombong. Rowland melepaskan jurus guntur untuk membasmi roh hantu tersebut dengan sekali serangan. Dan roh hantu itu pun langsung menghilang tanpa tersisa. Hal itu membuat Tuan Roth sangat terkejut dan tidak percaya. Tuhan Celestial, aku tidak tahu itu kamu.
Mohon maafkan aku karena menawarmu. Anda telah membangkitkan kekuatan jahat, dan Anda telah membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Bagaimana saya bisa memaafkan Anda? Ucap Rowland dengan tatapan tajam. Setelah itu, dia langsung menghujani Tuan Rod dengan guntur yang sangat dahsyat. Setelah guntur menghilang, Tuan Rod pun telah meninggal. Tuan Craig yang menyaksikan semua kejadian itu sontak tidak percaya dan mulutnya terbuka lebar. Pemuda ini bisa memanggil petir untuk membunuh hantu, dan dengan mudah membunuh Tuan Rod. Tuan Craig yang ketakutan, lalu bersujud di depan Rowland dan mengatakan, Tuan Allerton, aku telah diancam oleh Regan. Tolong maafkan saya. Melihat itu, dengan tertawa sumringah, Brogan mengatakan, Tuan Allerton, kau sangat kuat. Damien juga ikut berkata, Tuan Allerton, kamu benar-benar Tuhan Celestial. Menanggapi perkataan mereka, dengan santai, Rowland mengatakan, aku bukan Tuhan Celestial. Aku hanya kultivator yang tahu beberapa keterampilan sihir. Sembari menangkupkan tangan, Damien dan Brogan menimpali. Di mata kami, kau adalah immortal sejati. Kami akan ada jika kau butuh sesuatu. Di sisi lain, Maribel terngagah tidak percaya. Mengapa dia begitu kuat? Apakah dia masih manusia? Anne juga ikut berkata, apakah metode budidaya Rowland terkait dengan guntur? Dengan tatapan gelap dan aura yang mengintimidasi, Rowland berkata kepada Tuan Craig, aku akan mengampuni nyawamu, karena ini pertama kalinya bagimu. Transfer 50 juta Sivs ke kartu saya sebelum matahari terbenam besok. Dan jangan menginjakan kaki di Porton lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ancam Rowland dengan tatapan tajam. Sesuai keinginanmu, Tuan, ucap Craig dengan gemetar. Sedangkan Draven yang melihat itu bertepuk tangan. Luar biasa, itu pemandangan yang indah. Melihat metode guntur hari ini tidak terduga, ini benar-benar membuka mata. Sudah kubilang pecundang Craig tidak bisa menghentikan mereka, Tuan Warren. Dengan menutup mata, Tuan Warren mengatakan, Anda brilian, Tuan Riley. Melihat kedatangan mereka, Damien bertanya, kau mau apa? Dengan sikap sinis, Draven Riley mengatakan, tenang, saya tidak ingin menyinggung Tuan Besar. Saya hanya ingin mengundang si cantik ini untuk minum. Maukah kamu bergabung denganku? Ucapnya kepada Maribel. Menanggapi permintaan itu, Anne langsung menyuruhnya untuk pergi saja. Namun tidak berhenti sampai di situ. Draven kembali mengatakan, wow, akan lebih baik jika kedua wanita cantik itu bergabung denganku. Haha, menanggapi kecongkakan Draven, Rowland berkata kepada Anne, tunjukkan padaku, seberapa besar kekuatanmu meningkat. Anne pun mengiyakan perintah Rowland. Dia lalu bersiap-siap untuk melancarkan sebuah serangan dan mengumpulkan kekuatan di pukulannya. Jika Anda ingin mencintai Colton, Anda harus menghancurkan saya pertama. Mendengar itu, Draven dan Tuan Warren hanya menyeringai sinis. Annie yang melancarkan tinjuan, namun dapat dihalau dan ditangkis oleh Tuan Warren menggunakan satu tangan. Dengan tatapan tajam, Tuan Warren membalas dengan memukul dada Anne dan mendorongnya ke belakang. Akibat dari pukulan Tuan Warren, Anna harus mengeluarkan darah dari sudut bibirnya sembari memegang dadanya yang sakit. Menyadari kekuatan luar biasa Tuan Warren, Anne langsung gemetaran. Menyadari jika Anna tidak dapat mengalahkannya, Rowland kemudian maju untuk membantu Anne. Hal itu membuat Draven terkejut. Dengan tatapan yang tajam, Rowland melihat ke arah Draven. Menanggapi hal tersebut, Draven segera menyuruh Tuan Warren untuk menyerang. Melihat serangan Tuan Warren yang mendekat, Rowland menyiapkan sebuah jurus di tangannya. Membunuhmu adalah sepotong kuy, ucapnya sembari memberikan serangan petir ke arah Tuan Warren. Tuan Warren yang mendapat serangan itu tidak dapat menghindar dan harus menerima serangan tersebut. Akibatnya, dia harus meninggal karena terlalu meremehkan Rowland. Melihat kejadian itu, membuat Draven syok dan tidak percaya. Dengan aura yang menyelimuti tubuhnya, Rowland melihat ke arah Draven. Dengan ketakutan dan panik, Draven berkata, apa yang kamu inginkan? Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Riley tidak akan pernah melepaskanmu. Ancam Draven. Hari ini, aku akan mematahkan kakimu sebagai hukuman, ucap Rowland dengan datar. Mendengar itu, membuat mata Draven terbuka lebar.
Dia lalu bersimpuh untuk meminta ampun, mohon maafkan saya. Aku sangat bodoh menyinggungmu. Tolong biarkan aku pergi. Keluarga Riley akan menghadiahi kau dengan mahal. Namun dengan tatapan tajam mengintimidasi. Rowland mengatakan jika itu sudah terlambat. Dia lalu menginjak kaki Draven sampai patah. Hal itu membuat Draven berteriak kesakitan. Dengan gemetar bercampur marah melihat Rowland, Draven berkata, "Keluarga Riley tidak akan pernah melepaskanmu." Di sisi lain, Brogan dan Damien yang melihat kejadian itu. Mereka berpikir dengan berkeringat tidak percaya. Orang ini bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah pada malam harinya di rumah Rowland. Tampak Rowland yang menutup pintu. "Saya telah mengatur akomodasi untuk Marvin, Maribel, dan Aine," ucapnya dalam hati. "Akhirnya, saya bisa memiliki beberapa waktu untuk sendiri." Batin Rowland sembari menghela nafas. Dan tampak Rowland yang melihat batu-batu yang telah dia dapatkan dari pelelangan. "Dengan giok ini, aku bisa mencapai ranah pengumpulan energi level 2 besok," pikir Rowland. Di sisi lain, tampak Maribel yang sedang melihat ponselnya di kamar sembari berpikir, "Alasan apa yang harus kugunakan untuk mendapatkan berlian darah itu? Jika terbuat menjadi cincin diamond, harus sangat indah." Batin Maribel dengan tersenyum. Malam semakin larut. Tampak Rowland yang telah membuka matanya setelah bermeditasi. "Aku di realm energi gas ring tingkat 2 sekarang." Sumber Da budaya tidak mengungkapkan. "Aku harus memberikan 9 tubuh golden dari hidupku sebelumnya. Biarkan saya pertama membutuhkan unsur campuran sebagai metode refinement." Batin Rowland. Keesokan harinya, tampak makanan yang telah tersedia di atas meja. Maribel berkata kepada Rowland, "Ini, coba ini. Memiliki beberapa dari ini. Silahkan, saya membuat semua ini. Apakah panas? Hati-hati," ucapnya dengan antusias sembari mengambilkan makanan untuk Rowland. Sedangkan Rowland hanya bisa bertanya-tanya dengan sikap Maribel. Sedangkan Marvin tidak mempedulikan mereka dan terus makan. Anne memasang tatapan datar melihat kelakuan Maribel. Dengan tersenyum ramah, Maribel kembali berkata, "Rowland, bolehkah aku melihat berlian darahmu?" Namun Rowland menanggapi dengan acuh dan menyuruhnya untuk makan. Mendapat tanggapan tersebut membuat Maribel kesal. Berpindah di kediaman keluarga Riley. Keluarga paling terkemuka di Renten. Tampak Draven Riley yang duduk di kursi roda berkata dengan marah kepada ayahnya, "Ayah, Tuan Warren sudah mati, kakiku patah. Aku ingin berangsak itu mati." Dan ini merupakan Dorian Riley, kepala keluarga Riley. Mendengar itu, orang-orang keluarga Riley mengatakan, "Tuan Riley, kita harus membalas dendam, atau reputasi keluarga kita akan terganggu. Ya, kita harus membunuh seluruh keluarganya." Menanggapi hal tersebut, Dorian Riley menyuruh mereka untuk diam. Dengan tatapan tajam, dia akan membalas dendam atas penghinaan yang diterima oleh keluarga Riley. Dia lalu memanggil bawahannya dan menyuruhnya untuk pergi dan membunuh Rowland dan keluarganya. Cerita berpindah, tampak beberapa orang sedang duduk melingkar di dalam ruangan. Di tempat itu, ada Rowland bersama Tuan Damien. Tampak Damien yang tertekan. Salah seorang dari mereka yang bernama Chase Carson, kepala Marshal Sect Selatan berkata, "Anda tidak harus mengundang anak kecil untuk membantu Anda, Tuan Bob." Dengan tertawa canggung, Damien menimpali, "Tuan Carson, meskipun Tuan Allerton masih muda, dia menguasai metode guntur. Kekuatannya tak terduga. Namun dengan acuh, Tuan Carson mengatakan, metode guntur, itu hanya tipuan." Mendengar itu, tampak Marvin yang sangat kesal sampai kepalanya berasap. Di sisi lain, Maribel berpikir, Chase ingin mempermalukan Rowland untuk menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Sedangkan Anne berpikir, "Aku ingin tahu bagaimana Chase akan bereaksi ketika Rowland menunjukkan kekuatan aslinya." Oke, lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.